Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong perbaikan akses transportasi darat, laut, dan udara pasca terjadinya bencana alam di sejumlah daerah. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan rencana refocusing dalam realisasi anggaran 2021 Kementerian Perhubungan perlu ditinjau ulang karena banyak permasalahan akses transportasi darat, laut, dan udara yang perlu diperbaiki pasca terjadinya bencana alam yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Kementerian Perhubungan itu betul-betul ya merehabilitasi, mereformasi sistem penerbangan kita, sistem angkutan kita baik darat, udara, laut ya. Sehingga saya pikir itu butuh ya focusing anggaran, bukan justru refocusing gitu. Jadi menurut saya sih harusnya realokasi refocusing untuk Kemenhub ditinjau kembali oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, konektivitas antar wilayah yang mengalami kerusakan pasca bencana alam harus ditangani secara komprehensif dengan berupaya mencari solusi alternatif membuka jalur transportasi. Ada alternatif yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk bisa menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Tentu kesigapan dari kementerian perlu diberikan support agar mereka tentu bisa membuka jalur, membuka jalan. Komisi 5 juga menekankan kesiapan Kemenhub, Basarnas, BMKG, dan KNKT dalam melakukan mitigasi bencana dan upaya penyelamatan korban terhadap musibah bencana alam dan kecelakaan moda transportasi umum. Ajib dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada 18 calon anggota Ombudsman Indonesia periode 2021-2026. Uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada 26 hingga 27 Januari 2021. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan YLKI di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, terkait dengan masukan calon anggota Komisioner Ombudsman RI, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsul Rizal mengatakan dari 18 calon anggota yang diajukan oleh Presiden, nantinya akan dipilih 9 yang akan menjadi anggota Komisioner Ombudsman RI periode 2001 sampai 2026. Di Komisi 2 kita menyiapkan mekanisme yang efektif. Setidaknya dalam 2 hari itu kita dapat menyelesaikan melakukan fit and proper test dalam rangka apakah mereka akan menyampaikan apa mereka, visi dan misi mereka dan bagaimana langkah ke depan, kebijaksanaan bagaimana mewujudkan visi dan misi Ombudsman itu. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua berharap 9 calon yang nantinya terpilih menjadi anggota Komisioner Ombudsman RI haruslah memiliki integritas dan nilai. Nah tentu kita harapkan bahwa sebetulnya besok itu kita akan memilih tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang punya integritas, tokoh-tokoh yang punya nilai, value ya, karena mereka ini kan pasti menangani persoalan-persoalan malpraktik administrasi negara, ya. Oleh karena itu maka diperlukan figur-figur yang punya integritas. Bondan dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengapresiasi kinerja Kemlu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja ke Banten terkait Sustainable Development Goals atau SDGs, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan BKSAP DPR RI memiliki banyak ruang untuk mendukung diplomasi Indonesia sesuai kepentingan luar negeri Indonesia. Di antaranya pemulihan ekonomi dan perlindungan warga negara di luar Indonesia. Badan Kerjasama Antar Parlemen berada di front terdepan untuk urusan diplomasi parlemen. Dan diplomasi parlemen sebagai first track diplomasi juga tentu mendukung diplomasi negara, diplomasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dengan berbagai macam prioritasnya. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menambahkan, BKSAP DPR RI juga memastikan diplomasi untuk pengadaan vaksin sesuai kebutuhan Indonesia, karena vaksin menjadi salah satu cara memutus penyebaran COVID-19. Apakah kita sudah ada kerjasama dengan negara-negara
yang dekat dengan kita. Ini masih semuanya di dalam proses. Kita berharap mudah-mudahan nanti bisa lebih tuntas selesai, sehingga dengan adanya kepastian itu maka akan mulai bangkit kembali ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menlu RI, Mahendra Siregar, menyampaikan ada 5 prioritas diplomasi pada tahun 2021 seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Salah satunya penguatan National Health Security. Dari Provinsi Banten, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI, pemutakhiran di TKS diperlukan setelah jeda berikut. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Sosial melakukan reformasi program perlindungan sosial dengan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sehingga penyaluran bantuan sosial tunai tepat sasaran dan tepat guna. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan mengatakan, jangan sampai anggaran sebesar 120 triliun rupiah tidak berdampak dalam menjaga kebutuhan masyarakat. Komisi 8 DPR RI mendukung bansos diberikan secara tunai dan ditransfer ke masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan dana bansos. Jangan sampai inclusion error itu adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tetapi dapat bantuan, dan exclusion error yaitu orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi dia tidak mendapatkan bantuan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menilai DTKS masih tidak akurat, sehingga perlu ada perubahan data penerima bansos, masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Nah, DTKS itu harus dimutakhirkan bukan setahun sekali, ya kalau dapat 3 bulan sekali. Ini kan manusia ini kan dinamis ya, bergerak terus. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ya kan? Bantuan sosial tunai Kemensos tahun 2021 sebesar Rp300.000 akan menyasar 10 juta keluarga di seluruh Indonesia yang diberikan secara bertahap mulai Januari hingga April. Hilman dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Adanya kesenjangan yang tinggi antara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berdasarkan gender di Indonesia membuat Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka dalam rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri PPPA menyampaikan kesenjangan IPM yang terjadi dapat berimplikasi pada pencapaian IPM secara keseluruhan. Ia berharap anggaran yang diterapkan kementerian dapat memperkecil gap IPM antar gender. IPM perempuan dan laki-laki itu lebih tinggi laki-laki. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian IPM nasional secara keseluruhan. Nah, ini yang harus dicermati dalam alokasi anggaran. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyatakan, kinerja Kementerian PPPA sudah sangat baik sepanjang tahun 2020 lalu, walaupun dengan anggaran yang terbatas. Ia pun meminta agar Kementerian PPPA untuk mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait. Koordinasi antar lembaga tersebut sehingga capaian untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam perspektif gender dan perempuan itu bisa mencapai target yang kita harapkan. Karena menurut data yang disampaikan oleh KPPA disebutkan bahwa IPM perempuan masih di bawah dibandingkan dengan laki-laki. Saat ini IPM nasional untuk laki-laki adalah 75,98 dan perempuan 69,18. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah fokus memenuhi kebutuhan produk pangan dalam negeri dengan skema subsidi yang lebih baik.
Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengkritisi masih banyaknya impor komoditas pertanian, salah satunya beras Jasmine Rice asal Vietnam yang hadir dengan harga yang kompetitif. Dengan anggaran sektor pertanian yang terbatas, Slamet meminta pemerintah dapat mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Jadi subsidinya lebih kepada saya adalah subsidi pasca panen, sehingga petani kita bisa sejahtera, kita bisa bersaing dengan yang ada di luar itu. Di mana-mana petani pasti mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini adalah subsidi. Ya. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno menilai proses produksi beras yang baik dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Sutrisno menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas petani, diantaranya pendataan, pembibitan, dan penyaluran subsidi pupuk yang tepat waktu. Produksi kita cukup manakala dikelola dengan baik. Bibitnya tepat waktu, cukupnya juga di tepat waktu, data berimbangnya juga baik untuk menumbuhkan produktivitas. Kenapa Pak Presiden mengatakan apa reasonnya buat kita? Karena kebanyakan yang terjadi adalah pupuk itu tidak tepat waktu sehingga petani lambat memupuk. Kalau itu terjadi, produktivitas pasti akan turun. Beras Jasmine Rice dari Vietnam dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram. Sementara harga pasaran beras premium pada kisaran Rp9.200 hingga Rp9.700 per kilogram. Helmi dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI mengkritisi penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat menghambat produktivitas pertanian. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno menilai keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi dapat menghambat produktivitas petani. Sutrisno mengusulkan subsidi diberikan dalam bentuk tunai sehingga petani dapat memanfaatkannya untuk membeli pupuk sesuai kebutuhannya. Kenapa Pak Presiden mengatakan apa reasonnya buat kita? Karena kebanyakan yang terjadi adalah pupuk itu tidak tepat waktu sehingga petani lambat memupuk. Kalau itu terjadi, produktivitas pasti akan turun. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengusulkan program subsidi pupuk bagi petani untuk dikaji kembali karena sering mengalami permasalahan dalam pendistribusian kepada petani. Slamet mendorong anggaran subsidi pupuk dapat dialihkan untuk program yang lebih menyejahterakan petani. Kendala distribusi pupuk ini sangat-sangat banyak, sehingga saya secara pribadi juga kalau bisa udah hilangkan saja itu. Dari sejak dulu sampai sekarang permasalahan distribusi pupuk tidak pernah selesai. Sehingga hilangkan itu subsidi pupuk, tinggal anggaran yang awalnya untuk mensubsidi pupuk alihkan kepada yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian menjelaskan pupuk bersubsidi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan luas baku sawah 7,46 juta hektar, diperlukan 21 juta ton pupuk. Namun baru terpenuhi 9 juta ton pupuk, di mana pangan hanya teralokasi 6,1 juta ton. Helmi Darmawan dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah memberikan bantuan tiap bulannya untuk korban longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebesar Rp500.000 per bulan. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah memberikan bantuan tiap bulannya untuk korban longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebesar Rp500.000 per bulan. Ditemui usai melakukan kunjungan spesifik ke lokasi tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra menilai bantuan tiap bulan sebesar Rp500.000 per bulan tersebut sangat membantu korban longsor di Sumedang. Paling tidak jaminan hidupnya dulu disiapkan, kasihan mereka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan upaya untuk merelokasi atau merehabilitasi lokasi-lokasi permukiman. Di sini yang penting adalah keinginan masyarakat itu tolong diperhatikan. Jangan sampai pengalaman-pengalaman pemerintah yang membangunkan tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat.
Sementara anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menjelaskan musibah yang menimpa warga di kawasan Kecamatan Cimanggung tersebut harus menjadi pelajaran dari seluruh pihak agar tidak mudah membangun rumah di lokasi yang rawan longsor. Rawan longsor, tapi di sini justru dibangun perumahan. Perumahan yang dibangun di sini ada yang perumahan yang dikelola oleh pengembang, ada real estate, dan ada juga perumahan yang merupakan perumahan dari masyarakat yang dibangun sendiri-sendiri. Nah, untuk itu kedepannya menjadi pembelajaran buat kita supaya kalau membangun rumah itu betul-betul kita lihat faktor-faktor yang membahayakan keselamatan daripada manusia. Dari Sumedang, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 3 mengapresiasi kinerja Jaksa Agung yang dianggap berhasil melakukan pembinaan internal dan mewujudkan restorasi justice. Ditemui usai rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berpendapat pembinaan jaksa di seluruh Indonesia hingga terwujudnya restoratif justice melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perlu diapresiasi. Melalui perja tersebut, Jaksa Agung dinilai berhasil melakukan penegakan hukum dengan metode pendekatan antar pihak pelaku dan korban tanpa semata-mata menjadikan hukuman sebagai hasil dari upaya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu bukan semata-mata menjadikan menghukum orang sebagai target akhir, tapi bagaimana keadilan tercipta antara pelaku kemudian dengan korban bisa tercapai yang namanya restoratif justice. Ini sangat kita apresiasi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, mengkritik profesionalitas kejaksaan dalam upaya penegakan hukum terhadap para pejabat kejaksaan yang terlibat suap. Supriyansa mengatakan tuntutan kasus suap yang dialami Jaksa Urip tahun 2008 dengan Jaksa Pinangki belum lama ini menjadi evaluasi profesionalitas pejabat Kejaksaan Agung. Jaksa Pinangki dengan hal yang sama itu 4 tahun. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya dalam rangka profesionalisme yang ada di Kejaksaan Agung itu. Ini yang menjadi perhatian karena ini menjadi perbincangan di publik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.